Selamat pagi sahabat Drunska, bagaimana kabarnya hari ini? Kami doakan selalu sehat ya. Jumpa kembali dalam acara Bincang-Bincang sama Doi, Dr. Un Kandang Sapi Solo yang selalu hadir di tengah-tengah sahabat Drunska setiap hari Sabtu pukul 10 pagi. Dan kali ini menghadirkan perbincangan seputar kesehatan yang inspiratif dan syarat akan informasi bagi sahabat Drunska dan keluarga. Disiarkan langsung di Instagram Live @Drunska di ruang PKRS Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo. Nah, sahabat Drunska, di Sabtu yang cerah di tanggal cantik ini, tanggal 17/7/2021 hari ini, Bincang-Bincang Doi kali ini menghadirkan edisi spesial nih, masak-memasak dengan tema makanan bebas gluten. Dan saat ini Christina sudah ditemani dengan ibu-ibu cantik yang pandai memasak. Ya. Ada Ibu Hestin Dita Ningtyas, AMD Gizi, ahli media gizi, dan Ibu Elizabeth Nugraha Eni Ayu, chef Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo. Selamat datang Mbak di acara Bincang-Bincang Doi. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Luar biasa ya. Sudah siap berdemo masak hari ini? Siap. Siap. Menu apa ini Bu nanti yang akan kita buat? Kita bikin cookies carrot with cheese. Cookies carrot with cheese ya. Oke, nah sahabat Drunska juga bisa ikut berpartisipasi di acara kali ini dengan share, like, dan memberikan komentar atau pertanyaan seputar makanan bebas gluten yang akan kita buat hari ini, yaitu cookies carrot cheese. Sahabat Drunska juga bisa nanti coba resep ini di rumah ya, siapa tahu bisa jadi inspirasi camilan sehat untuk keluarga di rumah. Nah, selain berkesempatan untuk bisa dijawab langsung dengan ahli gizi dan chef Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo, nanti akan ada giveaway yang menarik bagi pemirsa yang beruntung. Jadi, simak informasinya sampai selesai ya. Tanpa berlama lagi, kita langsung mulai saja ya Kak. Hari ini demonya. Sudah mulai bikin? Sudah mulai bikin, mari. Pertama kita siapkan bahannya dulu. Ada tepung sagu 200 gram. Terus keju cheddar diparut 50 gram, terus ini carrot yang diparut sama keju terus disangrai. Dari 100 gram carrot jadinya kurang lebih 25 gram. Margarin ini 100 gram, telur kuning kita nanti pakai kuningnya aja 1 butir, gula halusnya 50 gram, santan kentalnya 35 ml. Sudah, itu aja. Itu nanti kita akan olah ya Kak ya. Oke, siap. Mari kita langsung olah saja kalau begitu. Pertama kita mixer dulu margarin atau butternya. Berapa gram tadi Kak margarinnya Kak? 100 gram. 100 gram margarin ya. Oke. Dengan gula halusnya 50 gram. 50 gram gula halus dicampurkan. Ini sambil Mbak Eli mengolah, nah kita tanya-tanya boleh ya Bu Esti ya? Boleh. Ya. Sebenarnya apa sih Bu Esti gluten itu sendiri? Nah, topik pada pagi hari ini kan kita mengacu sama bahan makanan yang bebas gluten. Sebelum kita mengacu atau membahas lebih lanjutnya lagi, kita perlu tahu dulu nih, gluten itu apa sih? Mungkin di masyarakat luas mikirnya, oh gluten itu tepung. Sedangkan tepung di Indonesia ya, salah satunya itu kan banyak ya, ada tepung terigu, ada tepung gandum, atau tepung sagu dan sebagainya. Nah, kita mau bahas yang gluten itu sendiri. Nah, gluten itu sendiri dalam artian secara biologisnya itu adalah protein. Jadi gluten itu adalah protein yang terdapat pada serealia. Nah, serealia ini khususnya ada di gandum, seperti itu. Nah, gluten itu mempunyai manfaat yang bagus untuk tubuh kita. Cuman ada beberapa juga yang intoleransi nih sama yang namanya gluten. Nah, lalu gluten ini sendiri berperan sama tubuh kita apa sih? Jadi gluten ini sebagai lem atau membantu menjaga makanan tetap menempel. Menempel itu dalam artian menempel pada penyerapan usus halusnya kita.
Karena si gluten itu sendiri proteinnya itu paling tinggi ya, nilai protein tinggi di dalam tepung. Oke. Baik. Mungkin nanti kita bisa lanjutkan lagi. Ya. Mbak Eli, ini tadi telurnya yang putih aja ya? Atau Yang kuning. Yang kuning ya? Belum masuk ya kan? Belum. Ini dikocok dulu sampai margarinnya berubah warna, kurang lebih 2 menitan. Dihaluskan sampai 20 menit, Kak? 2 menit. Oh, 2 menit. Oh ya. sampai Lama sekali ya, 20 menit. Selesai ya. Berwarna lebih putih. Sampai berwarna lebih putih. Ha-ha. Oh ya. Terus masukkan telurnya, kuningnya. Setelah 2 menit dimasukkan kuning telurnya ya, Kak? Aduk aja asal tercampur rata aja. Oke. Asal dicampur rata dan halus. Lalu masukkan carrotnya sama cheese. Potongan apa namanya? Wortel ya, Kak? Parut. Wortel parut. Oke, yang udah Berapa disangrai. gram tadi, Kak? Dari wortel yang mentah 100 gram diparut dengan parutan keju, jadinya segini. Terus disangrai dulu. Oh, berarti wortel mentah diparut, Terus disangrai dulu, baru sampai bisa. kering, baru bisa dipakai. Soalnya kalau nggak kering nanti tekstur cookiesnya kayak nggak crispy. Oh, agar lebih crispy jadi harus kering ya, Kak, yang Karena masih ada ngesangrainya. kandungan airnya kan. Oh. Kejunya juga sekalian ya, Kak ya, Iya, dijadiin jadiin satu ya. satu. Kalau kejunya nggak perlu ada syarat khusus kan ya, Kak? Cuman diparut aja langsung. Kalau cheese-nya cuma diparut aja. Sudah rata. Masukkan santan. Santan kental ya, Santan Kak? kentalnya 35 ml. 35 mili. Dicampur sampai halus, sampai berwarna, Asal tercampur rata aja. sampai tercampur rata saja ya. Udah. Lalu masukkan tepung sagunya. Tepung sagu ya, Kak, seperti tadi yang kita sampaikan ya, Bu ya, kalau apa bukan tepung terigu. Bukan tepung terigu, iya. Tepung sagu itu kandungan glutennya tinggi ya. Semakin tinggi kandungan gluten, maksudnya semakin tinggi gluten yang ada di bagian tepung, berarti semakin tinggi pula protein yang ada di dalamnya. Sebenarnya bagus sih untuk tubuh kita, karena tubuh kita kan salah satunya punya fungsi utamanya juga protein ya. Fungsi protein sendiri kan membantu regenerasi sel-sel yang rusak, kemudian membantu penyerapan di usus halusnya kita lebih baik lagi. Supaya apa? Supaya nutrisinya nggak loss. Jadi bisa keserap sama kebutuhannya kita gitu sih. Cuman kalau yang nggak cocok sama gluten, yo malah itu sebagai bom kayak gitu. Dan ini tepung sagu ini bebas gluten ya, Bu ya? Ya, tepung sagunya ini bebas gluten. Apa sih, Bu, manfaatnya kita harus mengonsumsi makanan bebas gluten, Ibu? Oke, yang tadi saya bilang sih Mbak di awal, jadi gluten itu sendiri kan ada ada plus minusnya ya. Plusnya tadi sudah saya sampaikan ya, memang protein tinggi, bagus untuk penyerapan, bagus untuk pembuatan kue-kue, karena dia sifatnya mengikat ya, mengikat atau sebagai lem. Sebagai lem di Tepung terigu, itu tepung gandum. Biasanya kan kalau kita membuat roti itu perlu tepung terigu yang berprotein tinggi. Fungsinya apa sih ya? Fungsinya itu tadi supaya mengikat lebih lama untuk glutennya, jadi hasilnya akan lebih bagus, lebih renyah, lebih kenyal, lebih mengembang, kayak gitu sih. Nah, tapi ada beberapa juga nih
kalau untuk pasien-pasien atau orang-orang yang memang dia intoleransi sama gluten. Ada beberapa yang memang kalau konsumsi gluten, salah satunya itu dia akan menyebabkan gangguan pencernaan. Kayak gitu. Macam penyakit T yang pertama itu ada intoleransi gluten itu sendiri. Yang dimaksud dengan intoleransi gluten itu adalah kondisi yang ditandai dengan ketidakmampuan si tubuh kita untuk mencerna makanan atau salah satunya dari gluten itu sendiri. Efek sampingnya apa sih? Bisa kembung, bisa mual, bisa diare dan juga konstipasi. Yang kedua, itu ada penyakit seliak atau biasa kita sebut dengan autoimun. Nah, tapi nggak semua sih Mbak, semua autoimun itu yang memang dia free gluten. Saya pernah sih mengunjungi ke pasien-pasien ya, ada beberapa yang memang dia tidak ada pantangan khusus, dia ada pantangan khusus dan sebagainya. Cuman lebih amannya kalau autoimun memang perlu free gluten. Supaya apa? Supaya pencernaannya juga nggak terganggu. Kenapa harus free gluten kalau autoimun? Karena sistem imun yang ada di tubuhnya pasien-pasien yang memiliki penyakit autoimun itu dia mengenali gluten itu sebagai ancaman atau bahaya. Jadi si tubuhnya itu malah menyerang si glutennya. Sedangkan gluten itu sendiri kan penyerapannya di usus halus. Mau tidak mau usus halusnya kan juga keserang sama yang namanya imunnya kita. Efeknya apa? Bisa diare bisa diare, defisiensi besi atau anemia, gangguan penyerapan elektrolit dan vitamin. Terus yang terakhir yang sering kita jumpai adalah autisme atau penyakit autisme. Nah, kenapa kok tidak boleh penyakit autis kok tidak boleh makan gluten itu kenapa sih? Karena di tubuh mereka itu susah untuk mencerna gluten ya. Jadi ketidaksempurnaan mencerna gluten akan menghasilkan enzim protein yang biasa sebut dengan morfin. Nah, morfin itu sejenis kayak obat penenang, obat menghilang sendi. Jadi rasanya happy. Efeknya apa kalau konsumsi makanan gluten bagi autisme? Dia akan menjadi hiperaktif atau terlalu aktif. Ya, Lalu lebih aktif sana kemari ya. teriak-teriak. Nah, selain itu dia juga akan mengalami gangguan pencernaan juga. Gitu sih Mbak. Jadi memang ditujukan untuk berbagai kasus seperti itu ya Bu ya. Kasus-kasus tertentu memang perlu untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang bebas gluten seperti betul. itu ya Bu. Jadi nggak semua terus, aku nggak mau makan gluten nih, nanti takut gini-gini. Enggak, itu juga. hanya beberapa. Tapi kalau orang yang tanpa penyakit tersebut sih oke-oke aja. Oke-oke aja ya, kita konsumsi makanan bebas gluten juga nggak apa-apa. Apalagi kalau cookies kayak gini sepertinya nampaknya tuh sudah enak gitu loh kalau sudah jadi. Rasanya memang enak ya, selain Iya. rasa enak, kemudian juga bagus tuh untuk pasien-pasien yang memang free gluten. Kadang kan orang free gluten bingung ya, pasien-pasien yang memang menjauhi gluten. Aku mau makan apa ya? Sedangkan bahan utama pembuatan roti, pembuatan kue, kemudian pembuatan mie, itu mie salah juga satunya ya. Adalah tepung terigu ya Kak ya. Nah betul, salah satunya ada di tepung terigu, pasta, pada enak ya pasta. Nah, tapi sayangnya tidak bisa dikonsumsi oleh beberapa kasus seperti itu tadi ya Kak. Betul, makanya kita buat nih salah satu contoh bahan makanan yang aman tapi nyaman untuk di perut, vitamin, gizinya juga tercukupi. Inilah cookies carrot cheese. Nah, ini Bu Eli sudah mulai mencetak. Ini cetakannya cukup unik ya Bu ya. Kalau saya bikin kue itu biasanya pakai yang apa? Kayak yang plastik gitu kan. Ini kenapa Bu kalau pakai cetakan yang seperti itu Bu? Soalnya ini teksturnya agak sedikit lebih padat ya dari cookies yang pakai spuit atau piping bag itu. Oh iya. Jadi perlu ada tenaga khusus ya. Perlu ada alat khusus juga ya. Kalau pakai piping bag nggak kuat, piping bagnya sobek nanti ya. Ini kayak gelato ini lama. Ya. Keras gitu ya Kak. Lebih agak padat. Lebih padat daripada adonan-adonan kue biasanya ya Kak ya. Iya. Apa karena pengaruh tepung sagu Kak? Iya. Lebih padat daripada tepung terigu kah Kak? Karena dia kan mengikat air ya. Maksudnya dia nggak mengikat air ya. Kalau yang tepung biasa tadi kan mengikat air. Jadi teksturnya lebih padat daripada tepung terigu sendiri. Terus bagaimana karakter makanan yang biasanya bebas gluten itu sih Bu?
Biasa kalau untuk pasien-pasien yang memang free gluten ya, hindari aja makanan-makanan yang bahan utama atau bahan pokoknya itu dari tepung terigu atau gandum. Kadang kan mikirnya oh non tepung, padahal tepung kan banyak ya. Nah, salah satunya yang tidak dianjurkan itu adalah tepung terigu. Tepung terigu itu bersumber dari mana aja sih? Banyak. Roti, bahan utama kan pasti dari tepung terigu. Ya, kemudian pasti. cookies, lalu ada mie, pasta. Nah, kemudian apalagi ya, banyak sih ya. Jadi kalau mau beli makanan, saya sih sarankan untuk pasien-pasien yang memang dia free gluten, lihat komposisinya apa aja sih bahan yang dipakai supaya tidak terjadi sakit di bagian terutama di makanan-makanan instan ya Bu ya? Ya betul sekali, karena kan mie juga salah satunya. Cuman alternatif lainnya, karena kan masa ya tidak makan mie sama sekali ya, yang namanya manusia kan tetap merasakan pengen gitu ya. mie, teman-temannya makan, kenapa saya kok nggak makan? Banyak, jadi bisa pakai mie soun, mie soun itu yang tipis, bening. Dia sumbernya bisa dari pati, dia dari pati ya Kak? Biasanya bisa dari tepung kacang hijau, kalau enggak tepung tapioka, kalau enggak tepung ubi jalar atau tepung kentang. Tepung ubi jalar? Jadi ubi jalarnya kayak di blender, diparut, kemudian sama sih nanti dibuat tepung kan bisa, nanti dijadikan soun. Yang kedua bisa diganti sama bihun. Hampir sama ya, bihun sama soun kadang membedakannya agak susah. Sendiri pun juga susah. Nah, kalau bihun itu sendiri berasal dari tepung beras. Tapi kecuali tidak boleh yang misoa ya. Sama-sama mengandung mie, tapi misoa itu sendiri sumbernya dari tepung terigu. Jadi tidak bisa. Tidak bisa. Apalagi mie ayam. Kayaknya nggak boleh. Mie ayam tidak boleh ya. Berarti paling aman ini memang sayuran, buah-buahan seperti itu ya Bu ya? Sayur, buah, kan karbo nggak cuma dari tepung ya, bisa diganti sama yang lainnya. Iya betul. Kepengen gorengan nih, kepengen bawang dan sebagainya, bisa cari alternatif lain. Misalkan nih, coba nih tepungnya pakai tepung sagu untuk bakwannya. Rasanya kayak kenyal-kenyal nanti ujung-ujungnya. Oh iya. Ya, Saya belum pernah coba ini, nanti habis ini sampai rumah mau coba bikin bakwan tepung sagu. Itu bisa dicoba ya, tapi juga saya belum pernah coba sih Mbak ya. Mumpung ada chef, nanti kita bisa tanya-tanya lebih lanjut. Oke. Kalau kita di sini sih pengganti pasien-pasien yang memang free gluten banyak sih ya Mbak, bisa pakai jamur, bisa pakai kentang, bisa pakai bihun, dan macamnya banyak. Supaya pasien tersebut tidak monoton ya, maksudnya kok cuman itu aja penggantinya, sedangkan saya juga pengen merasakan tepungnya. Dan juga buat sahabat Drunska yang mau ikut merasakan ini bagaimana sih rasanya cookies carrot cheese ini, bisa pemesanannya bisa melalui cafe diet di rumah sakit kami. Ya ini new loh Mbak, new ini. Baru nih. Produk baru banget nih ya Bu ya, kita coba di sini ya Bu ya. Ini nanti mau bikin satu satu wadah ya Bu ya? Iya. Biasanya kalau satu loyang gitu bisa dapat berapa kue Bu? Ini satu resep hasil jadinya kurang lebih 350 gram. 350 gram. Lumayan banyak juga. Lumayan banyak. Nah buat ibu-ibu yang membutuhkan inspirasi memasak masakan sehat buat si kecil, bisa dicoba memasak cookies carrot cheese ini. Lalu sudah ada sahabat Drunska yang bergabung, boleh menyampaikan pertanyaan ke Ibu Hestin dan Ibu Elizabeth melalui kolom chat. Nah, bagi sahabat Drunska yang beruntung akan berkesempatan mendapatkan giveaway dari rumah sakit. Dan saat ini Bu Hestin sudah ada beberapa pertanyaan dari sahabat Drunska yang akan kita bacakan satu persatu nih. Dari @taza 0435, apakah oat dan tapioka itu mengandung gluten? Ya, kalau untuk perbedaan ya, jadi oat itu hampir serupa dengan gandum. Perbedaannya, kalau oat itu dia langsung masak, jadi ibaratnya kayak oatmeal, dia masih ada kulit arinya, masih ada bijinya, kita rebus, kita masak langsung bisa.
tapi sama-sama dia kandungannya ada gandumnya. Bedanya kalau gandum itu sendiri, dia perlu ada proses pengolahan. Jadi kayak dibuat roti, dibuat bakwan, dibuat macam-macam masakan lain. Nah, kalau tepung tapioka itu sendiri beda, dia bukan termasuk tepung gandum, bukan termasuk golongan gandum ya. Gitu. Jadi tapioka itu masuknya sejenis ke tepung kayak singkong, ubi-ubian yang lainnya gitu sih. Kalau oat sendiri kayak Quaker oat seperti itu apakah juga mengandung gluten, Ibu? Iya. Itu mengandung gluten juga Iya, ya? jadi tidak dianjurkan. Baik. Lalu apa sih Bu manfaatnya untuk mengonsumsi makanan-makanan yang gluten free, tapi untuk kasus yang tidak khusus seperti kayak sehat-sehat aja nih, tapi mau konsumsi makanan gluten free itu apakah ada manfaat tertentu gitu enggak Bu? Sebenarnya mau manfaat atau enggak itu sebenarnya sama sih Mbak Sama ya. ya? Tergantung dari kondisi fisiknya kita sendiri sih. Kalau misalkan kondisinya kita baru nggak nyaman, nggak fit, nah sedangkan fungsinya gluten itu sendiri kan memang mengganggu pencernaan kita ya. Efek sampingnya memang bisa jadi mual atau diare, tapi nggak semua, jadi masing-masing menurut metabolismenya tubuh masing-masing. Masing-masing, sesuai dengan kondisi Sesuai masing-masing dengan ya? porsi aja sih kalau mau makan. Kalau misalkan mau makan terlalu banyak tepung, salah satunya dari kue, nanti efek sampingnya bisa trigliserid atau gula darah naik, kan nggak bagus juga. Baik. Gitu, jadi mending secukupnya aja. Jadi buat kasus gula darah juga bisa ya Kak ya? Bisa. Melakukan diet free gluten free seperti ini ya Kak ya? Oke, cuman efek sampingnya kalau kita gluten free nanti proteinnya yang kurang, efek sampingnya ke anemia. Jadi memang untuk bermacam-macam diet harus konsultasi Iya, dulu perlu ya. lebih baiknya sih lebih konsultasikan ke dokter. Jadi saya tuh dengan kondisinya apa sih supaya saya bisa datang ke ahli gizi, kan kita di sini juga ada nih konsultasi gizi, bisa merujuk ke ahli gizi untuk dijelaskan lebih detail makanan yang baik itu seperti apa. Makanan yang baik untuk berbagai kondisi tubuh masing-masing orang seperti apa ya Bu ya? Iya. Baik Ibu. Lalu ada pertanyaan lain ini dari Heais. Adakah efek diet bebas gluten pada tumbuh kembang anak Ibu? Efek dari tumbuh kembang ya kembali lagi sih kita perlu tahu tanda-tanda anak kita yang memang ada penyakit ngapunten, ada autoimun, kalau enggak autisme Dan ya. autoimun terkhusus Jadi, dengan kasus seperti itu ya Bu betul ya? sekali. Jadi sebenarnya kalau untuk anak-anak yang tanpa ada penyakit autoimun atau Autisme. itu sih aman-aman aja Aman-aman untuk saja. dikonsumsi. Cuman kalau ada pasien yang seperti itu, kita lihat dulu tanda-tandanya. Kan tanda-tanda spesifik itu yang lebih tahu kan dokter. Jadi misalkan kok adiknya ada ruam-ruam, tanda-tandanya, kemudian diare terus-menerus, kemudian fesesnya kok berbau, itu bisa mengarah ke tanda-tanda autoimun. Nah, itu bisa konsultasikan ke dokter anak dulu, nanti bisa dicek ulang. Kalau memang benar-benar didiagnosa autoimun atau autisme, bisa nih free gluten ini untuk Konsumsi. Ya. Dan disarankan untuk mengkonsumsinya ya Bu ya. Oke. Siap Bu, terima kasih informasinya. Lalu ada pertanyaan, apakah umbi-umbian semuanya free gluten ya Bu? Dari @ni_lestari28. Oke, umbi itu kan banyak ya. Salah satunya itu kan dari tepung, misalkan dari ubi jalar, kemudian dari ubi kentang kan juga termasuk umbi ya. Aman-aman aja sih, karena beda ya, tepung gandum sama ubi itu beda ya. Tempatnya aja untuk proses mengolahnya juga berbeda. Jadi semua umbi free gluten. Semua umbian itu free gluten ya Bu? Jadi mau penggantinya bisa nih ketela rebus, ubi misalkan, silahkan. Untuk mengganti karbohidrat Betul ya Kak? sekali. Lalu ada atas nama @mega_nabila, Kak, apabila keseringan mengonsumsi gluten bisa menemukan gizi buruk Kak?
Aduh, gizi buruknya pada siapa ya ini? Pada ibunya atau pada anaknya? Ya kembali lagi sih Kak, yang seperti saya sampaikan tadi di atas ya, yang jenengan tanya, apakah tumbuh kembang anak itu berpengaruh banget nggak sih sama gluten? Sama. Jawabannya juga sama sih ya, tergantung penyakitnya. Kalau si dedeknya ndak bermasalah, ndak ada diagnosa autisme atau apa namanya, satunya tadi sampai lupa. Autoimun. Nah, autoimun itu mah aman-aman aja mau konsumsi. Oh iya. Gitu. Asalkan si tepung itu sendiri jangan menggantikan jumlah dari nasinya. Nanti terlalu banyak tepung kan, sifatnya tepung kan kenyal ya, mengenyangkan, nanti nggak mau makan sayur buah. Jadi kalau mau konsumsi tepung di jam-jam selingan aja nih lebih bagusnya ya. Jadi utama tetap ada karbonya. Terus untuk jam-jam selingan bisa tadi. Ya, untuk cemilan saja ya Bu, berarti ya Bu Betul, ya. amannya. Yang pasti tetap 4 sehat 5 sempurna ya Bu ya. Untuk anak ya, kalau untuk Iya. orang dewasa ya sama sih. Sama juga ya Bu ya. Ini Mbak Eli sudah mulai mengoven. Kira-kira ini berapa jam dan apa namanya? Ovennya 170 derajat. 170 derajat, 20 menit. sekitar 20 menit. 20 menit ya Kak, betul yang Iya, ini ya? 170 derajat, 20 menit. Ini cukup untuk satu pack segini ya Kak ya? Lebih. Oh lebih. Ya, jadinya lebih. Asik nanti dapat. Oke. Ya sambil menunggu kita tanya-tanya lanjut aja ya Kak ya. Sebentar, ini @mega_snabila dan makanan apa yang sebaiknya aman dikonsumsi untuk anak kecil yang free gluten? Seperti apa saja Kak? Oke. Tadi kita sudah cukup sempat singgung ya Bu Iya, ya. nggak apa-apa, saya ulangi lagi. Untuk anak-anak yang free gluten, yang pertama misalkan si anak itu pengen sejenis kayak kue ya, sekalian promo ya. Bisa nih mama-mama di rumah, mama-mama cantik di rumah ya, bisa buatin kue kering yang kita coba di pagi hari ini ya. Itu free gluten. Jadi untuk anak bisa tetap nyemil, tetap enak. Yang kedua, untuk bahan makanan pengganti mie bisa Seperti dipakai tadi. bihun, ada soon, ada pengganti tepung tapioka. Tepung tapioka itu kan dari ubi jalar. Nah, ubi jalar biasanya dibuat kayak pati Garut. Jadi buat kayak apa sih? Bubur pati Garut, bisa juga pakai bubur mutiara. Macamnya banyak sih, Mbak. Yang penting menghindari tepung Terigu. Nah, Betul. Seperti itu. Apalagi kalau sayur dan diganti makanan 4 sehat 5 sempurna sayur seperti itu. buah gitu sih aman. Itu lebih aman ya Bu. Cuman untuk mengakali nih, pengen konsumsi tepung tapi apa nih tepung yang sehat nih, seperti kayak mau bikin roti tapi harus free gluten, gimana caranya? Bisa dengan cara ini Bisa, tadi ya, dengan oke. tepung sagu Tepung seperti sagu, itu ya. Baik, selain tepung sagu apa ada yang lain Bu biasanya Bu? Tepung mokaf bisa. Tepung mokaf. Kita jarang pakai sih. Baru banyak yang kayak memperkenalkan apa itu mokaf. Itu apa sih? terbuat apa sih? Terbuat dari apa sih Kak kalau itu? Itu dari singkong. Oh dari singkong. Beda sama tepung Tapioka. pati. Beda sama tapioka. Kalau mokaf itu dari singkong yang pengolahannya dengan cara fermentasi dulu, baru diolah menjadi tepung mokaf. Bisa dengan dua itu ya Kak ya, berarti tepung sagu sama tepung mokaf itu tadi ya dari Tapioka kan dari sari patinya, jadi air singkongnya yang dipakai. Kalau mokaf enggak, dari fermentasi singkongnya itu baru diolah jadi tepung. Oh begitu, jadi singkongnya itu difermentasi kan. Itu akan lebih gluten free daripada tapioka ya Kak ya? Kalau itu kan memang sudah free gluten, cuman ini lebih menghilangi rasa pahit di singkong. Jadi kan kadang singkong kan ada yang berasa pahit ya. Nah itu untuk mengurangi itunya dengan cara fermentasi. Kalau dengan tepung tapioka sendiri berarti bisa ya Kak menggantikan ini? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Iya. Jadi kalau tepung singkong itu kan ada kandungan sianida ya, walaupun sedikit. Ya, jadi fermentasi ini mengurangi kadar sianidanya untuk dikonsumsi. Di tepungnya itu ya? Tepungnya. Berarti lebih aman daripada tepung tapioka ya Iya. Kak? Siap.
Ini ada pertanyaan berikutnya dari @sayamini23, Bu, bagaimana ciri-ciri orang yang tidak bisa makan gluten jika setelah makan snack dan kemasan dan biskuit yang ada krim-krimnya lalu jadi diare, apakah itu artinya intoleran sama gluten? Nah, kembali lagi ya, kalau yang bisa menentukan itu kan autisme atau tanda-tanda dia masalah autoimun, kalau enggak iritasi pada pencernaan itu kan bukan dilihat secara langsung ya, perlu ada pemeriksaan lebih detail. Lebih lanjutnya ya, Bu ya. Jadi nggak habis makan biskuit langsung diare, itu belum berarti tentu harus juga. cari free gluten, belum tentu juga sih. Kita cari tahu dulu diarenya tuh dari mana dulu sih, kondisinya seperti apa dan sebagainya. Kalau memang perlu benar-benar tanya ya, pengen detail ini anak saya tuh kenapa toh berat badannya nggak naik-naik dan sebagainya, silakan datang ke dokter spesialis anak untuk dicek detail, itu baru Iya, pasti. betul. Jadi nanti perlu konsultasi lebih lanjut dengan dokter. Jadi kalau tanda-tanda fisik saya nggak bisa jawab Iya, karena betul. masing-masing beda. Dan pasti juga disertai dengan tanda yang lain Ya, gitu kan. betul sekali. Dan pemeriksaan lebih lanjutnya bisa ditanyakan dengan dokter spesialis terkait seperti itu. Lalu sebentar, ini selain gandum apa saja makanan yang termasuk tinggi gluten dan free gluten? Itu tadi kita sudah cukup sambung. Sudah sampaikan juga di atas ya. Lalu Retno SF, untuk pasien kista benarkah berbahaya jika mengonsumsi tepung gluten, Bu? Enggak sih. Tidak ya? Tidak, karena kista itu sendiri kan kayak pembentukan yang di dalam rahim ya. Jadi kalau dari makanan itu nggak ada sangkut pautnya sama sekali. Entah itu harus mengurangi makanan ini, makanan itu enggak ada sih. Jadi aman ya, Bu? Aman, sebenarnya? biasanya untuk pasien-pasien yang memang intoleransi aja sih gitu. Ke pencernaan, bukan ke masalah kandungan. Iya, Kista betul. kan kandungan ya. Baik, Bu. Lalu kembali ada @tazano435. Apa saja efek negatif jika terlalu sering mengonsumsi makanan tinggi gluten? Tak ulas lagi berarti Ya. ya. Ini banyak pertanyaan nih, mau ulas lagi. Oke, mungkin tadi skip Keskip coba. baru mulai masuk ini. Jadi ya sama sih, efek samping untuk pasien-pasien yang memang dibutuhkan free gluten. Karena free gluten itu sendiri kan tadi tak bahas ya Mbak di awal, hanya untuk orang-orang tertentu. Salah satunya bisa ke autisme, bisa ke intoleransi glukosa tadi, gluten, sama yang satu autoimun. Tapi kalau untuk pasien orang-orang yang memang tidak ada gejala mengarah ke penyakit tersebut, ya tidak ada sih pengaruhnya. Pengaruhnya hanya satu, kalau terlalu banyak konsumsi yang namanya gluten, ya gula darah, kemudian trigliserid akan naik, kan itu ibaratnya kan tepung terigu. Iya, betul. Gitu sih. Oke, lalu ada pertanyaan kembali, apakah orang yang sering diet, apakah orang yang sedang diet juga harus menghindari gluten? Ini tergantung dietnya. Iya, masing-masing. Ada yang dia diet free gluten, ada. Ada juga yang dia diet nggak konsumsi garam sama sekali juga ada. Kalau saya sih amannya gini, nggak usah diet yang namanya nggak ini. Konsumsi makanan yang seimbang, jadi output sama inputnya lebih banyak, seimbang lah maksudnya ya. Jangan misalkan outputnya terlalu banyak yang dikeluarkan, nanti defisiensi besi. Kalau terlalu banyak inputnya nanti jadi obesitas. Yang penting balance aja sih. Kalorinya seimbang ya, Bu. Betul, Ya. kalorinya seimbang. Menyeimbangkan kalori apa yang kita konsumsi dan apa yang kita buang seperti itu ya. Baik. Lalu sebentar, ini ada banyak sekali nih Bu pertanyaannya Ibu. Saya sampai bingung nih mau jawab yang mana dulu nih ya. Sebentar. Kalau perlukah anak diet bebas gluten, Bu? Itu tadi tergantung dengan situasi dan kondisi ya, Kak ya. Yang tadi. Baik, ini sudah mulai tercium ini bau Iya, roti baunya enak sekali. ini. Masih menunggu sekitar 20 menit ya Bu ya? Baik. Izin ambil dan gluten. Iya. @taza 0435, wah ini Aktif cukup ya. aktif. Berikan pertanyaan, benarkah mengkonsumsi gluten bisa membuat usus lebih sehat, Bu? Kalau untuk
Untuk orang non penyakit ya, maksudnya tidak ada kriteria yang dia intoleransi sama gluten, memang bagus. Karena di tepung terigu tersendiri dia proteinnya paling tinggi dibanding sama tepung-tepung yang lainnya. Tapi memang sifatnya kan mengenyangkan ya. Nanti kalau sudah konsumsi tepung terlalu banyak, ya nggak mau makan, over. Salah satunya kayak mie ya, kita kalau mau konsumsi mie kan rasanya kayak kenyang gitu, tapi lebih cepat laparnya. Kenapa? Karena seratnya kecil, karena gandum itu sendiri kan sejenis kayak biji-bijian yang memang dibuat tepung. Nah, sedangkan kalau dibuat tepung itu sendiri kan seratnya akan berkurang. Nah, kalau seratnya berkurang, otomatis daya cernanya kita akan berkurang. Kalau pencernanya kurang, efek sampingnya nanti bisa numpuk kalorinya. Baik. Makanya harus diet free gluten itu tadi untuk beberapa. Ya bukan diet sih Mbak, mengurangi aja sih ya? makanan-makanan yang glutennya tinggi. Baik Ibu, lalu ada pertanyaan dari @widival, apakah tes khusus untuk mendeteksi seorang alergi atau intoleran terhadap gluten dan tepung apa saja yang tidak mengandung gluten selain tepung mokaf atau tepung singkong? Terima kasih. Itu tadi sudah sempat kita singgung sedikit ya Bu ya. Kalau tepung mokaf atau tepung singkong bisa juga pakai tepung sagu seperti itu ya. Lalu untuk mendeteksi seorang alergi atau intoleran terhadap gluten, itu tadi kita sudah singgung juga, konsultasi dulu terhadap dokter dengan dokter seperti itu. Sekali. Karena kan pasti ada bawaannya yang lain juga, jadi tidak serta-merta kalau habis makan langsung diare berarti itu intoleran gluten seperti itu ya. Jadi harus ada pemeriksaan lebih lanjutnya. Untuk pendaftarannya nanti bisa melalui online juga di aplikasi Dr. Un SKA Mobile. Seperti itu sahabat Drunska. Lalu sepertinya sudah terjawab semua ini Bu. Kebanyakan mengulang ya. Iya, kebanyakan mengulang. Bentar. Terima kasih banyak sahabat Drunska atas antusiasnya pagi ini, luar biasa. Oh ini ada yang curhat ini Bu, sedang mengurangi makanan yang glutennya tinggi, seperti itu. Semangat Mbak Asih, Mbak Asih.Reino. Penggantinya bisa pakai umbi-umbian tuh, tapi jangan banyak-banyak, nanti kembung kentut. Terlalu banyak ubi. Terlalu banyak ubi. Iya. Tetap harus konsumsi nasi, sayur seperti itu ya Bu ya. Hanya untuk selingan saja ya. Betul sekali. Baik, sebentar. Nah, ini ada tadi sepertinya sudah kita jawab ya Kak. Untuk gluten sendiri terbuat dari apa sih? Kenapa bisa berbahaya? Tadi sudah ya. Nanti bisa dicek tayangan ulang. Nanti tayangan ini akan ditayangkan ulang melalui Instagram TV, IGTV kami di @drunska atau di YouTube kami di @drunska. Jadi sahabat Drunska bisa simak tayangan ulangnya. Jika mau cobain ini membuat di rumah nanti juga bisa simak tayangan ulangnya seperti itu. Nah sambil kita menunggu, oh ini sudah ada yang sudah jadi. Ya ini bisa sahabat Drunska simak. Jadinya roti yang kita proses ini tadi, nanti jadinya akan seperti ini. Sebenarnya prosesnya nggak begitu lama juga ya. Cukup renyah tadi sudah cukup sudah tes satu keping satu kue, rasanya gurih dan renyah seperti itu. Jadi kayak ada tekstur yang memang kasar ya. Ada yang dari karetnya. Dari karetnya itu ya. Cuman kalau untuk rasa sih kalau disaingin sama yang jual-jual cukuplah. Tiada tandingan, percayalah sama Mbak Eli ya kan. Chef Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo ini pasti tangannya tuh ajaib gitu bikin kue. Ya. Nah ini buat sahabat Drunska yang mau coba yang jadi, misalnya kalau males nih ya bikin kue di rumah, bisa juga ini kita order kuenya di Cafe Diet Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo. Buat sahabat Drunska yang belum tahu, rumah sakit juga menyediakan layanan catering makanan sehat, juga kue kering yang bebas lemak, bebas protein juga, Gula. dan gula, bisa di
order melalui Cafe Diet Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo. Nah, ibu-ibu ini kan kita sudah selesai membuat roti ini, membuat kue dan cemilan sehat ini. Ini sudah ada jus juga dari Cafe Diet Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo. Bisa dicoba untuk melepas dahaga setelah ngobrol-ngobrol bercapek-capek ria buat kue. Bisa dicoba, bisa diminum. Ini ada jus sehat dari Cafe Diet, sepertinya rasa buah naga. Nah, buat sahabat Drunska yang di rumah yang belum tahu, rumah sakit juga melayani layanan catering sehat, makanan sehat dari Cafe Diet. Cafe Diet sendiri lokasinya di main hall Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo. Menu diet bisa diorder secara offline maupun online dan bisa diantar sampai ke rumah juga loh. Nah, sahabat Drunska yang ingin memesan menu catering makanan sehat, kue kering rendah lemak, catering sonde, makanan pendamping air susu ibu atau jus segar dan sehat juga bisa langsung saja menghubungi nomor Cafe Diet kami di 085 7639 333. Saya ulangi 0815 7639 333. Selain itu buat sahabat Drunska yang masih harus di rumah aja namun perlu konsultasi sama dokter, jangan khawatir karena rumah sakit juga menyediakan pelayanan telemedicine di mana konsultasi tatap muka bisa dilakukan melalui aplikasi smartphone dengan mendaftar melalui website di rajal.drunska.com dan untuk obatnya juga bisa diantar dengan layanan antar obat atau LAO. Selain itu memasuki masa adaptasi kebiasaan baru saat ini, sahabat Drunska juga bisa melakukan screening COVID-19 dengan swab antigen dan swab real-time PCR dengan sistem drive-thru serta non-drive-thru di Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo. Pendaftaran, jadwal pemeriksaan, dan cek hasilnya dapat melalui website di antigen.droenska.com serta pcr.droenska.com. Informasi jadwal dapat disimak di banner berikut ini ya. Ibu Hesti dan Ibu Elizabeth, tidak terasa ini Bu, waktu perjumpaan kita dengan sahabat Drunska sudah hampir habis. Terima kasih banyak untuk edukasi dan informasi yang diberikan buat sahabat Drunska sekalian dan juga kepada saya. Ya, dan ini ada kenang-kenangan berupa tumbler dari Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo. Monggo, ini untuk Ibu Hesti. Terima kasih. Untuk Mbak Eli. Terima kasih. Nah, setiap tanggal 3 ini tumblernya bisa dibawa ke Cafe Diet juga, akan ada potongan harga ada potongan 30% untuk pembelian jus sehat di Cafe Diet. Selain bisa menjaga lingkungan dengan mengurangi plastik, juga bisa berhemat dan sehat. Dan tidak hanya untuk Bu Hesti dan Bu Eli juga, sahabat Drunska juga bisa mendapatkan tumbler Drunska yang bisa didapatkan di Kansamart lantai 1 Gedung Twin Towers Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo. Nah, sebagai penutup mungkin ada take home message yang hendak disampaikan sama sahabat Drunska, Bu Hesti dan Ibu Eli, monggo. Sebenarnya untuk kesimpulannya aja ya, bahan makanan free gluten ya, karena topik kita hari ini kan memang bahan makanan yang free gluten. Itu sebenarnya ada manfaat dan kekurangannya. Kembali lagi, kalau mau mengambil manfaatnya, silakan konsumsi makanan tersebut tidak terlalu berlebihan. Kalau misalkan dengan gejala-gejala atau kondisi tertentu yang tadi telah kita ulas di depan, silakan untuk menjauhi. Karena kalau misalkan kita tetap kekeh konsumsi gluten dengan alasan tetap pengen kok, masa nggak boleh makan sama sekali, ya efek sampingnya nanti ke pencernaannya yang akan keganggu. Jadi tetap terapkan pola makan sehat ya Bu ya. Betul. Dan juga diimbangi dengan pola hidup sehat juga ya. Olahraga. Baik, untuk Ibu Eli apakah ada take home message yang hendak disampaikan sama sahabat Drunska Bu? Enggak sih, tetap jaga kesehatan aja. Tetap jaga kesehatan ya buat sahabat Drunska di rumah, tetap jaga kesehatan. Tetap di rumah aja karena situasi sedang masih seperti ini ya. Jaga kesehatan, jaga kondisi. Nah, terima kasih juga buat semua sahabat Drunska yang sudah sangat setia mengikuti dari awal hingga akhir. Pemenang giveaway akan diumumkan besok melalui Instagram TV @drunska. Jadi tetap ikuti sosial media kami di Facebook, Instagram, dan YouTube kami @drunska serta di website kami di www.drunska.com untuk informasi kesehatan terkini dari Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo.
Selamat melanjutkan aktivitas buat sahabat Drunska sekalian. Jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan, menjaga kebersihan dan selalu jaga kesehatan. Kita berdoa bersama agar wabah virus corona ini segera berakhir. Dan semangat, sehat selalu buat sahabat Drunska sekalian. Saya Christina. Saya Hestin. Saya Eli. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah ucap yang kami sampaikan. Sampai jumpa di acara Bincang-Bincang Doi selanjutnya. Bye-bye.